Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kontras iNews. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang tahapan pemilu. Kebetulan kita sekarang sudah hadir Ketua KPU Pandeglang. Mungkin sudah tidak asing lagi di Kabupaten Pandeglang ini ya. Nah, untuk tahapan pemilu biasanya yang ditunggu-tunggu itu adalah rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS. Nah, kita akan menanyakan nih tentang seputar KPPS beserta honornya. Kira-kira nih Pak Ketua, untuk tahapan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS ini kira-kira kapan sih mulainya? Ya, terima kasih Kang Ajis atas waktunya sudah berkenan untuk mengundang saya dalam acara podcast. Ya. Kaitan dengan masalah tahapan pemilu 2024, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sudah ada kesepakatan ya antara pemerintah, DPR, termasuk juga penyelenggara pemilu, ya baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, bahwa untuk pemilu di 2024 kita mengenal dengan istilah serentak ya, dengan pemilihan kepala daerah. Nah, sebelum masuk ke persoalan kapan perekrutan badan ad hoc, baik di tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, dan tingkat TPS, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Nanti di 2024 memang ini sudah ditetapkan ya, dua agenda ya, di tahun yang sama ya, tanggal 14 Februari itu di hari Rabu ya 2024 untuk pemilihan DPR, DPRD provinsi dan DPR kabupaten, termasuk juga untuk DPD RI dan presiden dan wakil presiden. Nanti di bulan Novembernya, di tanggal 27 bulan November 2024 itu untuk memilih kepala daerah baik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Tadi yang ditanyakan kapan perekrutan ya, perekrutan badan ad hoc. Memang sampai dengan saat ini kami penyelenggara di daerah belum bisa memastikan kapan tahapan untuk perekrutan PPK, PPS, dan KPPS. Tapi yang kami ikuti kaitan dengan masalah pembahasan yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami KPRI, ya kalau di rancangan tahapan itu di sekitar bulan Oktober sampai dengan Januari ya, Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Nah, pastinya kapan yang jelas PPK dan PPS ini dibentuk sebelum tahapan kegiatan pemutakhiran data pemilih biasanya, seperti itu. Jadi di akhir tahun ini kemungkinan sudah mulai tahapan untuk perekrutan badan ad hoc tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kalau untuk tingkat tempat pemungutan suara ini ya biasanya 2 bulan sebelum hari pencoblosan secepatnya. Biasanya kan nih, kalau yang ditunggu-tunggu Kabupaten Pandeglang biasanya dari tahun ke tahun kan biasanya antusias nih Pak Ketua. Sehingga momentum pemilu ini yang ditunggu-tunggu masyarakat selain pesta demokrasinya adalah rekrutmen. Nah, dari Oktober ya sampai Januari ini kira-kira ada pasti otomatis sudah muncul kan Ketua tahapannya. Nah, kepastiannya ini. Iya, kalau masalah persoalan tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024, kalau kita bicara di Undang-Undang 7 2017, memang tahapan ini kan harus sudah dimulai 20 bulan ya, sebelum hari pencoblosan. Artinya sebelum tanggal 14 Juni itu kan sudah keluar ya, 14 Juni tahun 2022. Tinggal 2 minggu lagi ya. Karena 14 Juni itu kan sudah mulai tahapan ya, dan ketika sudah ada tahapan di sana sudah dituangkan kapan tahapan awal, kapan tahapan akhir ataupun batasan akhir. Karena KPU itu ya bukan hanya sebatas pembentukan badan ad hoc, termasuk misalkan pemutakhiran data pemilih awal kapan, berakhir kapan. Artinya ketika misalkan sudah ada tahapan itu muncul, nanti yang tadi saya sampaikan memang sekitar di bulan
Oktober ya kalau di draft yang kita lihat. Tapi kami juga belum tahu pastinya apakah nanti di November, apakah di Desember. Yang jelas kalau yang pemilu 2019 kemarin biasanya sebelum kegiatan coklit ya pendataan pemilih itu PPK itu sudah dilantik ya, termasuk juga PPS sudah masuk masa kerja, kira-kira itu. Nah, untuk biasanya nih jumlah pendaftar di Pandeglang sendiri dari tahun ke tahun nih, kita melihat flashback ke belakang, biasanya kan paling banyak. Nah, kira-kira jumlahnya itu berapa sih? Ya, kalau jumlah yang mendaftar memang luar biasa ya. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Pandeglang, terutama untuk PPK, panitia pemilihan kecamatan, walaupun yang kita butuhkan 5 orang per kecamatan, biasanya yang mendaftar ada juga per kecamatan sampai 25, bahkan ada yang nyampe yang 30 ya. Jadi kalau diakumulasikan dari 35 kecamatan yang ada di Pandeglang yang berpartisipasi untuk ikut berproses ya untuk menjadi penyelenggara tingkat kecamatan itu lebih dari 550, bahkan pernah juga nyampe 600 orang pendaftar ya gitu. Lumayan banyak gitu ya. Tapi ada juga di tingkat desa yang jumlahnya tidak nyampe ke 2 kali kebutuhan PPS ya untuk di beberapa desa. Berarti yang paling antusias ini adalah PPK-nya gitu ya? Termasuk PPS ya. PPS juga sama, ada di beberapa desa yang jumlah pendaftar luar biasa ya. Ya lebih dari 10, ada juga yang lebih dari 15 gitu kan. Nah, ini kan tahapannya lumayan panjang gitu ya, sampai 2024. Nah, kontraknya ini kan diperkirakan sampai 20 bulan gitu ya. Nah, otomatis kan akan membludak nih. Nah, kira-kira untuk honornya sendiri nih, Pak Ketua? Ya, kalau untuk masa kerja PPK dan PPS memang kalau kita misalkan hitung ya, kalau misalkan dari bulan Januari misalkan masa kerjanya dihitung di 2023 sampai dengan selesai di pemungutan suara, biasanya kan 2 bulan setelah pemungutan kan baru dibubarkan. Ya sekitar 15 sampai 14 bulan ya, 14 sampai 15 bulan masa kerjanya. Kalau hitungan sementara ya, karena nanti kita yang berkepastiannya melihat di PKPU yang berkaitan dengan tahapan program dan jadwal. Nah, kaitan dengan masalah honorarium memang informasinya yang kami dapat memang ini ada usulan untuk kenaikan ya, mulai dari PPK termasuk juga sekretariatnya, PPS termasuk juga sekretariatnya. Rencananya sih ada kenaikan untuk honorarium, tapi persoalan misalkan itu nanti benar atau tidaknya kan tergantung nanti disetujui atau tidaknya, terutama mungkin oleh pihak pemerintah, dalam ini Menteri Keuangan gitu, kaitan dengan masalah untuk honorarium ya. 3 kali lipat. Nah, kalau tahun sebelumnya kan berapa nih gitu? Kalau 3 kali? Kalau untuk honorarium di pemilu 2019 ya, honor PPK itu kalau tidak salah itu di 1.800.000-an ya untuk honor PPK-nya. Untuk PPS-nya kan sekitar 900 ya. KPPS-nya sekitar 500 ribuan. Itu untuk honorarium. Kurang lebih di angka segitu ya. Untuk pilkada sendiri kan itu di 2 jutaan ya untuk PPK-nya, 2.200.000 untuk ketua. Termasuk juga untuk PPS-nya ini sudah nyampe di 1.200.000. Artinya memang pasca pemilu 2019 menuju ke tahapan pemilihan bupati ya dan wakil bupati kemarin di 2020 memang ini ada kenaikan karena berdasar standar yang disetujui oleh Menteri Keuangan, standar untuk honorarium badan ad hoc. Nah, untuk 2024 ya, pemilu 2024 berapa nilai untuk honor badan ad hoc? Yang jelas kami belum mendapatkan kepastian, tapi informasinya memang ini ada usulan kenaikan.
Ya, saya kira wajar lah ketika misalkan penyelenggara yang ada di tingkat kecamatan, desa, termasuk juga TPS ada ada kenaikan karena kita bicara masalah persoalan beban kerja ya, beban kerja dan termasuk juga kaitan dengan kompleksitas yang harus mereka lalui kan seperti itu. Bayangkan ketika 2019 mereka bekerja sebetulnya ya 6 hari sebelum hari H kan sudah bekerja, mencatat di formulir surat pemberitahuan untuk disampaikan kepada pemilih. Ya 1 hari sebelum pencoblosan mereka juga harus menyiapkan tempat pemungutan suara. Malamnya mereka juga ada yang ya ikut patroli mengamankan tempat pemungutan suara. Pagi harinya mereka jam 6 itu sudah siap-siap ya, karena jam 7 kan sudah mulai kegiatan pemungutan. Dilanjutkan dengan proses pasca pemungutan sudah selesai, mereka masuk kepada tahapan penghitungan. Bahkan kemarin kalau misalkan tidak ada semacam keputusan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP, saya kira kemarin nyatanya kan tidak selesai 24 jam ya. Artinya melampaui hari pencoblosan ya, hari pencoblosan. Bahkan ada juga tidak selesai subuh ya, ada juga yang sampai dengan pagi harinya dan seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan 900 pada tahun kemarin begitu ya, berarti sekarang kemungkinan akan mencapai 2 juta lebih dong Pak. Kalau misalkan itu 3 kali lipat. Iya, ya sebetulnya kalau masalah ukuran nilai kami juga belum ada informasi yang pasti ya. Kami juga tidak mau berspekulasi berapa nilai untuk honor badan ad hoc baik PPK dan PPS ya. Kami hanya sebatas mendapat informasi ya, infonya ada kenaikan ya. Berarti ada kenaikan, berarti kan ada perbedaan ya, dari kecil menjadi besar. Kalau naik kan bukan dari besar jadi kecil kan seperti itu. Yang jelas apa ya, ada semacam keterpanggilan ingin menjadi pelaku sejarah dalam pesta demokrasi. Ada juga mungkin karena jiwanya semacam ada hobi untuk menjadi penyelenggara kan seperti itu. Ya kalau misalkan kita lihat ke belakang kan, kalau bicara honor KPS kan ya bahasa kasarnya tidak sebanding dengan beban dan resiko yang harus mereka terima kan seperti itu. Saya kira kan tetap aja terpenuhi kan seperti itu. Saya kira ketika misalkan banyak atau sedikit yang ikut serta mendaftarkan diri untuk menjadi bagian daripada penyelenggara, saya kira ukurannya bukan masalah persoalan ada atau tidaknya kenaikan honor. Nah, persyaratannya sendiri nih Pak Ketua, kira-kira apakah bisa nih lulusan SD atau ada persyaratan lain? Ya kalau masalah persyaratan kan sudah diatur di undang-undang, nanti juga dalam aturan turunannya PKPU juga diatur ya, kaitan dengan tata kerja dan pembentukan badan ad hoc. Ya kaitan dengan usia itu kan ada batasan minimal ya, 17 tahun, pendidikan juga minimalnya kan SLTA ya untuk tingkat untuk tingkat PPK dan PPS. Tetapi nanti biasanya kan juga ada pengecualian ya, ada pengecualian ya, termasuk juga di tingkat KPS. Termasuk juga mereka tidak boleh ya sebagai anggota partai politik ya, itu jelas. Jadi kaitan dengan masalah persyaratan itu pastinya akan selalu ada, karena di dalam proses pembentukan baik di pemilu ataupun pemilihan sebelumnya itu ada persyaratan yang diatur oleh undang-undang dan diturunkan lagi pada peraturan KPU kan seperti itu. Nah, minimal kan SLTA begitu. Nah, kalau misalkan ada yang mendaftar lulusan S1 itu ada nilai plusnya nggak sih Pak? Iya, sebetulnya kalau misalkan untuk ukuran persyaratan jenjang pendidikan, saya kira kan yang terpenting kan syarat minimalnya dulu kan. Secara administratif kan syarat minimalnya. Kan gini, kayak misalkan gini, seseorang itu misalkan harus berusia 17 tahun. Dokumen pembuktiannya apa? Kartu tanda penduduk misalkan. Seseorang itu misalkan harus berpendidikan minimal SLTA. Dokumen pembuktian apa? Jasa. Nah, bicara masalah persoalan ukuran tingkatan pendidikan, apakah SLTA dengan S1 itu apakah ada misalkan skala ya, adanya skala prioritas ataupun tidak, saya kira kita tidak berpedoman pada itu. Karena kita nanti berpedoman pada
proses yang harus mereka lalui. Ada nanti seleksi administrasi, kan itu. Ada nanti proses tes tulis. Ya. Kami juga membuka kaitan dengan masalah ruang-ruang publik ya, kaitan dengan tanggapan dan masukan masyarakat. Ya. Karena belum tentu orang itu misalkan S1, S2 ternyata orang itu pernah misalkan menjadi anggota partai politik, kan seperti itu. Jadi itu tidak jadi ukuran hal-hal yang demikian. Yang jelas kami yang berkepastian saja, misalkan berkepastian hukum saja sebagai bagian daripada prinsip yang harus kami pedomani. Usia 17 tahun, dokumen pembuktian KTP misalkan, pendidikan minimal tingkat SLTA misalkan, dokumen pembuktian ijazah, kan seperti itu. Kami berpedoman pada itu saja. Nah, kalau kemarin-kemarin kan ada isu selain apa itu kan ada double job katanya. Nah, itu berpengaruh nggak sih gitu? Misalkan dia guru, PNS, terus ditambah misalkan dia pendamping sosial kayak PKH, TPSK. Nah, itu bisa nggak sih jadi ini? Ya, sebetulnya gini, kami dalam melakukan proses pembentukan badan ad hoc, kami juga didorong oleh regulasi untuk membangun koordinasi seperti dengan lembaga-lembaga profesi ya. Apakah misalkan itu misalkan Persatuan Guru Republik Indonesia misalkan, termasuk juga misalkan dengan lembaga-lembaga profesi lainnya. Apakah masalah itu kaitan dengan masalah persoalan ada atau tidaknya larangan, ya selama ini kan tidak disebut ya, ataupun tidak diatur secara eksplisit kaitan dengan ketika seorang sudah jadi PNS tidak bisa jadi PPK. Tidak bisa, itu kan tidak ada, kan seperti itu. Untuk di KPU sendiri itu tidak ada. Tidak diatur kan gitu. Itu kan yang jadi pedoman kami kan seperti itu. Adapun kalau misalkan dari peraturan pendampingnya sendiri ada, berarti itu bicara dari dinas itu sendiri ya gitu ya. Bicara masalah pendamping kan di kami juga kan tidak diatur ya, kaitan dengan masalah misalkan seseorang ini sudah pernah sedang menjadi pendamping misalkan program baik misalkan program sosial ataupun program lainnya, memang di dalam peraturan KPU kan tidak diatur ya gitu. Tidak diatur kan, itu tidak boleh kan seperti itu. Artinya selama orang itu misalkan bisa melaksanakan tugas misalkan secara penuh waktu misalkan, artinya begini, orang itu mampu melaksanakan semua tahapan gitu kan, mampu misalkan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota. Tapi kalau misalkan di dalam internal instansi dia asal misalkan itu ada peraturan kaitan gitu dengan masalah persoalan tidak membolehkan, saya kira ya kita kembalikan lagi kepada instansi orang itu kan seperti itu. Tidak mesti misalkan kami yang harus harus mengeksekusi kan seperti itu. Oh, jadi harus dinas itu sendiri gitu. Ya kalau misalkan saya kira gini, ketika misalkan si A ini misalkan dia sudah misalkan punya profesi misalkan, nama juga badan ad hoc ya. Kan bukan bersifat tetap. Artinya kayak misalkan PPS kalau misalkan harus misalkan kita benar-benar cari orang yang betul-betul nganggur misalkan, orang yang betul-betul tidak punya profesi yang berkaitan dengan pemerintahan misalkan, repot juga kan seperti itu. Dalam tahapan itu sendiri gitu. Ya repot juga kan, karena ini juga kaitan dengan masalah persoalan kecakapan dalam memahami kaitan dengan masalah aturan. Ini juga harus dipastikan orang itu cakap. Cakap itu bukan ganteng, bukan cantik ya. Cakap dalam arti orang yang mampu memahami standar operasional prosedur, aturan main ya, sebagai pedoman dia melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban. Nah, menyangkut kaitan dengan masalah ada atau tidak, selama ini kan tidak ada yang namanya larangan bagi orang-orang tersebut. Tapi itu dikembalikan lagi kepada instansi yang mengangkat mereka misalkan sebagai A, sebagai B, sebagai C kan seperti itu. Justru dalam ketentuan kami juga diminta untuk berkoordinasi dengan lembaga profesi seperti yang tadi saya sebutkan. Persatuan Guru Republik Indonesia. Otomatis kan ketika misalnya kita minta mereka untuk merekomendasikan SDM-nya kan, seleksi kan orang-orang yang sudah punya profesi kan. Nah, selama ini ada nggak sih PNS gitu? Banyak.
Banyak yang jadi PPS banyak ya teman-teman kan. Nah, mereka harus cuti terlebih dahulu apa masih tetap bisa bekerja sebagai guru misalkan? Nah, ini tetap PPK. Ya selama ini kan selama misalkan mereka tidak dilarang oleh atasannya atau pimpinan kan nggak masalah. Kan seperti itu. Kami juga tidak memaksa ketika misalkan orang dilarang, ya berarti kan dia juga kan tinggal memilih mau di mana kan seperti itu. Oh, jadi itu dikembalikan lagi ke orang dan instansinya. Iya, kan seperti itu. Nah, ada lagi nih Ketua. Selain tadi kan disebutkan sama Ketua ada yang namanya tes tertulis dan wawancara. Nah, selain itu ada apa? Persyaratan lain gak sih? Soalnya dalam rekrutmen itu kan ada beberapa tahapan selain itu. Nah, soalnya ada isu nih Ketua di masyarakat bahwa yang jadi itu lo lagi. Nah, sehingga mindset itu membuat ada beberapa kalangan yang udah jangan daftar. Jadi juga lo lagi. Nah, ini ada nggak sih kita? Iya, sebetulnya itu kan hanya prasangka ya, secara sepihak. Tergantung dari sudut mana memberikan suatu penilaian. Yang jelas kami melakukan proses sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang untuk tidak main-main. Karena ada bentuk pertanggungjawaban yang harus kami pikul, kan seperti itu. Ya, bicara masalah persoalan misalkan ada orang yang beberapa kali menjadi bagian dari penyelenggara baik tingkat kecamatan dan PPS, ya saya meyakini bahwa orang itu betul-betul memiliki kualifikasi, ya memiliki kualifikasi dan memiliki kompetensi. Karena gini logikanya, kalau orang itu misalkan tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki kualifikasi, mana mungkin misalkan secara administrasi juga lolos misalkan. Ketika misalkan tidak memiliki kompetensi, ya selama ini kan belum pernah ada masalah yang prinsip. Ketika bicara masalah persoalan misalkan pemutahiran daftar pemilih kan selesai. Ketika bicara masalah persoalan pemungutan dan penghitungan suara kan selesai. Artinya orang-orang yang kami rekrut itu kan orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi. Karena kami pun tidak mau main-main. Kami merekrut dan menetapkan pihak yang ikut berkompetisi misalkan. Saya kira kami kan mengukur itu kan sesuai dengan ketentuan yang berkepastian hukum. Ada proses seleksi tes tulis. Ini kan untuk melihat kaitan dengan masalah sejauh mana akademisinya. Paham nggak terhadap proses penyelenggaraan? Gitu. Ketika bicara masalah persoalan wawancara kami juga menggali ya. Gitu kan. Ya karena kami pun ya harus memastikan jangan sampai orang yang kami angkat untuk bermitra, untuk bekerja sama, orang itu harus betul-betul bisa bekerja dan mau bekerja. Karena belum tentu orang itu misalkan bisa bekerja dan mau bekerja. Banyak orang yang mampu bekerja tapi tidak mau bekerja kan itu. Paham aturan belum tentu misalkan mampu menerapkan aturan kan seperti itu. Isu di masyarakat itu kan yang bikin malas gitu ya. Ada isu seperti itu. Udahlah jangan daftar. Toh yang jadi dia lagi. Ya. Selain itu juga ada aturan lain nggak sih? Kalau misalkan dia habisnya sekian periode misalkan. Ada nggak begitu? Sampai kemarin dalam tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 kaitan dengan periodisasi itu ada aturan. Artinya ada periodisasi, ada ketika seorang itu sudah masuk 2 periode baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut maka dia sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat secara administratif. Ya, gitu. Sebelum kami tetapkan untuk masuk ke tahapan seleksi wawancara. Artinya kaitan dengan periodisasi, apakah nanti untuk seleksi di pemilu 2024 itu masih akan diberlakukan atau tidak? Ya selama misalkan regulasi kemarin tidak ada perubahan, berarti kan masih berlaku. Itu kan prinsipnya kan? Berarti itu tercatat ya Pak Ketua di KPU database kami ada, tapi karena ada mungkin karena kan ini diberlakukan kan pada saat pemilihan
bupati dan wakil bupati tahun 2015 aturan itu. Ya. Kaitan dengan periodisasi dan kami pun kenapa memberikan ruang untuk publik, kami juga dalam rangka untuk lebih memastikan apakah orang ini benar, misalkan tidak pernah masuk 2 periode. 2 periode itu kan bukan misalkan oh ini pernah kemarin contoh gini, misalkan 2015 pernah jadi PPK misalkan. Pilgub pernah jadi PPK. Berarti ini sudah 2 periode, bukan ya. Periodisasi itu ada rentang waktu. Misalkan periode 2015 sampai dengan 2020 contoh. Iya. Ketika misalkan dia masuk pada rentang itu berarti sudah 1 periode. Gitu kan? Walaupun misalkan 2015 masuk, 2016 masuk, misalkan di Pilgub 2018 misalkan masuk, untuk pemilu 2019 itu hitungannya masih tetap satu periode, bukan 3 periode ya. Itu tidak ada karena, jadi itu juga harus dipahami. Gitu. Masih bingung juga ini ya. Iya, jadi apa namanya? Yang dimaksud dengan periodisasi itu kan rentang waktu, ya. Oh, bukan 2 kali menjabat misalkan, ya, gitu. 2 kali daftar, bukan ya? Ya, saya analogikan begini. Misalkan rentangnya misalkan ini dari misalkan nanti tergantung nanti peraturan ya, apakah peraturan, apakah surat edaran ataupun misalkan pedoman teknis misalkan. Nanti misalkan periodisasi itu misalkan penjelasannya 2005 sampai dengan 2020. Artinya ketika seseorang itu pernah jadi PPK misalkan ataupun PPS. Untuk PPK misalkan, dia pernah ikut di 2015 misalkan. Yeah. Nah, 2017 Pilgub gak ikut misalkan. 2019 misalkan pemilu gak ikut. 2020 juga misalnya gak ikut. Tetap dia masuk 1 periode itu. Nah, ketika si B misalkan nih 2015 ikut, 2017 ikut, 2018 ikut, 2020 ikut, tetap baru 1 periode. Artinya orang yang baru 1 kali dan 4 kali dalam rentang itu tetap hitungannya 1 periode. Nah, yang 2 periode itu? Ketika misalkan kita ngitungnya misalkan dari 2013 misalkan. 2013 misalkan sampai dengan 2015 contoh. Kan? Yeah. Nanti 2017 Pilgub sampai dengan 2020. Ketika misalkan di rentang waktu 2013 dia ikut ya 1 kali atau 2 kali ya, tetap hitungan 1 periode. Nah, ketika misalkan dari 2015 dia ikut lagi, artinya sudah ada periode. Nah, berarti ini juga masih banyak yang salah paham itu Ketua, terkait 2 periode itu. Nah, kebanyakannya pemahaman itu 2 periode itu 2 kali daftar dan 2 kali menang di tim ad hoc. Ya, itu. Sehingga itu jadi polemik sendiri. Jadi sebetulnya sudah kita pernah jelaskan di beberapa kesempatan ya kaitan dengan istilah penjelasan yang berkaitan dengan periodisasi. Kenapa itu dibuat? Ya, setahu kami kan KPU RI tujuannya untuk melakukan yang namanya regenerasi ya. Ataupun misalkan untuk mengamputasi misalkan orang-orang yang bekerja kira-kira kurang profesional kan seperti itu. Jadi mengantisipasi lo lagi. Ya, sebetulnya mungkin itu pertimbangannya ya, kalau misalkan orang sudah sering jadi penyelenggara mungkin khawatir agak nakal ya. Kayak anak sekolah kan itu. Gitu. Kalau misalkan kelas 1 kan masih baik kan. Kelas 2 masih baik, kelas 3 mulai nakal kan. Nah, nakal di sini gitu. Ya mungkin itu bahasa goyang begitu kan gitu. Nah, untuk selain persyaratan administrasi, ada nggak sih Ketua persyaratan misalkan harus bayar? Nggak ada itu Ketua? Ya nggak ada, kita nggak ada yang namanya istilah beban yang berkaitan dengan materi ya. Yang jelas ya paling mereka misalkan hanya beli materai, itu pun tidak di sini gitu kan. Karena ada surat pernyataan yang harus mereka tanda tangan dan bermaterai ya. Misalkan beli map itu aja. Kalau di sini kan nggak dipungut biaya. Jangankan untuk itu ya, parpol aja misalkan mengajukan daftar calon nggak kita pungut kan gitu. Nah, takutnya nih Pak Ketua, di kemudian hari ada oknum yang menyalahgunakan itu tuh, ada sanksi nggak gitu? Iya, jelas ada lah, gitu kan. Jelas ada, itu kan merupakan bagian daripada tindakan korup ya, gitu, menyalahgunakan wewenang ataupun jabatan. Karena kami juga bekerja tidak main-main ya. Ada lembaga etik yang ini juga sangat serius untuk memproses ketika misalnya ada penyelenggara yang tidak profesional, tidak berintegritas kan seperti itu. Soalnya tim Kontras iNews sendiri nih Pak, kebetulan kan dapat isu katanya harus bayar sekian, harus kalau mau jadi gitu. Nah, isu-isu itu emang
ada ya masuk gitu ke Gmail Kontras iNews. Nah itu benar nggak sih itu isu-isu? Iya, saya kira hal itu tidak benar ya, gitu. Tidak benar. Ya mungkin ada saja, saya juga nggak tahu ya. Saya juga belum pernah mendapatkan aduan yang demikian ya, gitu. Belum pernah mendapatkan aduan yang demikian kaitan dengan masalah ketika seseorang itu harus jadi badan ad hoc, misalkan harus bayar ke si A, si B sekian. Saya misalkan dari 2013 sampai 2018 periode pertama sampai dengan kemarin juga melakukan proses untuk badan ad hoc di pilkada, belum pernah mendapatkan informasi ataupun aduan hal yang demikian. Nah saya kira ketika misalnya ada warga masyarakat yang diminta dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak etis, saya kira ya tinggal disampaikan aja ke kami secara resmi, tidak mesti malu-malu ya. Kami juga akan merahasiakan gitu kan kaitan dengan hal tersebut. Jangankan ad hoc, kami pun jadi penyelenggara tingkat kabupaten tidak bayar gitu kan. Gratis ya. Betul. Gratis itu. Mungkin itu ada yang disampaikan lagi nggak Ketua kepada masyarakat terkait keluhan-keluhan tadi itu, terkait masalah ada isu lo lagi yang jadi, terus ada isu juga harus bayar, ada? Iya, pertama kaitan dengan masalah persoalan adanya informasi ataupun saran serta masukan, saya kira ini hal yang sangat berharga bagi kami ya, bagi penyelenggara di tingkat kabupaten. Nah kaitan dengan masalah adanya adanya asumsi, adanya penilaian, misalkan adanya prasangka ketika misalkan yang jadi penyelenggara baik tingkat PPK dan desa itu orangnya masih itu saja. Saya kira tidak demikian, karena kami melakukan dan melaksanakan proses ini penuh dengan rasa sungguh-sungguh ya. Kami sungguh-sungguh, kami tidak main-main, karena kami pun diawasi, bukan hanya oleh Badan Pengawas Pemilu, dan publik pun kan mengawasi ketika misalkan kami tidak sungguh-sungguh. Jadi masyarakat, bagi masyarakat yang berkeinginan misalkan ke depan untuk berpartisipasi menjadi bagian daripada penyelenggara baik tingkat kecamatan ataupun desa, ya tinggal dipersiapkan diri saja. Nanti dibaca secara utuh ya, apa saja persyaratannya. Jangan sampai misalkan pernah nyalek pengen jadi PPK atau jadi PPS, kan nggak bakalan kami terima kan, seperti itu. Ya termasuk juga ketika misalkan mau mengikuti proses tes tulis juga ya pelajari ya kaitan dengan masalah persoalan tentang kepemiluan kan, seperti itu. Ketika misalkan adanya oknum ataupun orang-orang tertentu yang mencoba menawarkan jasa misalkan untuk memuluskan proses yang akan dilalui misalkan, ya segera dilaporkan kepada kami ya, tidak mesti sungkan-sungkan gitu. Saya kira itu ya. Kami pun mohon doanya kepada warga masyarakat ya, khususnya warga masyarakat Kabupaten Pandeglang, agar kami selalu diberikan kekuatan, kesehatan ya, dan kesabaran untuk melaksanakan tahapan pesta demokrasi di 2024 yang tahapannya tinggal menghitung hari akan segera dimulai, yaitu tanggal 14 Juni tahun 2022. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Kang Ajis. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu atau misalkan teman-teman butuh pertanyaan lain untuk podcast berikutnya, silahkan di kolom komentar. Dari kami sekian dan terima kasih.